Saudara, kita lanjutkan perbincangan bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan juga dosen ilmu HI dari Unair Muhammad Ayub Mirdad. Saya ke Pak Ayub, tadi saya bertanya terkait dengan pernyataan Anda bahwa negosiasi ini bisa berpotensi terganggu karena kita melihat sifat dari Israel begitu yang memang kerap tidak menghormati perjanjian. Apakah dengan hal ini yang perlu digarisbawahi adalah apakah Amerika Serikat berani dan juga bisa menekan Israel paling enggak untuk tahan dulu lah sampai ada negosiasi dengan Iran, menurut Anda? Kalau lebih ke berani atau tidaknya, saya bisa katakan lebih tepat Amerika Serikat tidak mau mengambil risiko ya. Risiko politik dan juga strategis untuk menekankan keras Israel untuk berhenti serangannya terhadap Israel terhadap Lebanon. Kenapa? Yang pertama, Amerika Serikat. Tadi saya juga bilang Amerika Serikat bahkan tidak memasukkan Lebanon dalam kesepakatan gencatan senjata dengan Iran. Itu yang pertama. Yang kedua, Israel juga tetap melanjutkan serangannya dan menganggap bahwa ini di luar kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran. Dan yang ketiga, Amerika Serikat hanya mendorong dan menekan diri saja, bukan menghentikan sepenuhnya. Kalau kita lihat sekutu-sekutu dari Amerika Serikat seperti Prancis sangat keras bilang ini Menteri Luar Negerinya Israel harus berhenti serangannya terhadap Lebanon. Kesimpulannya ini bukan semua karena tidak berani ya, tapi karena Amerika Serikat memilih kalkulasi kepentingannya dengan Israel, jaga aliansi strategisnya dengan Israel, dan juga lebih diprioritaskan menekan penghentian serangan di Lebanon, meskipun hal itu juga berpotensi untuk mengganggu negosiasi Amerika Serikat dengan Israel dengan Iran. Jadi harus Amerika Serikat ada juga tekanan dalam negeri dari yang lobby Israel di sana sangat berhati-hati dalam untuk paksaannya terhadap Israel. Jadi ini saya ulangi lagi akan mengganggu proses negosiasi dengan Iran kalau Israel tidak berhenti serangannya terhadap Lebanon. Dan Amerika Serikat sendiri tahu konsekuensi seperti apa akan terjadi kalau Israel tidak berhenti serangannya terhadap Iran, terhadap Lebanon. Oke, Pak Hasibullah, Anda melihatnya bagaimana? Saat ini Israel masih eskalasi serangan terhadap Lebanon masih terus dilakukan begitu. Kalau Anda berkalkulasi begitu, seberapa besar kemungkinannya dengan dinamika saat ini di mana Israel masih memberikan serangan ke Lebanon, seberapa besar negosiasi kemungkinannya akan dilakukan besok? Apakah lebih akan berhasil atau justru tidak akan terjadi negosiasi? Maunya langsung ke konklusi ya. Oke. Sebelum ke kesimpulannya, sebelum ke hasil dari negosiasi, tapi apakah si perundingannya itu bisa terjadi terlebih dahulu atau tidak, Pak? Ya, saya sampaikan dua hal aja dulu ini Mas, biar menjadi lebih enak ke pemirsa sebagai sebuah sajian. Yang pertama saya katakan semoga ini tidak menjadi cara Pakistan untuk membungkus api dengan kertas. Ini bahasa rakyat ya. Jadi biar nanti dipahami oleh masyarakat, semoga perundingan ini tidak menjadi kertas yang diupayakan membungkus api. Dan yang kedua yang ingin saya katakan dulu untuk sementara sebelum masuk ke konklusi tadi, kita sebenarnya kalau membaca perkembangan yang ada sekarang ini, kalau dibandingkan kayak sepak bola atau dianalogikan kayak sepak bola, ini ujian di semifinal menurut saya. Jadi perundingan itu adalah finalnya, ini adalah semifinal yang harus dihadapi terutama oleh Pakistan sebagai mediator ketika ternyata ada persoalan yang tadi telah disampaikan, ada satu pihak menganggap Lebanon bagian daripada wilayah gencatan senjata, tapi ada pihak lain justru mengatakan itu tidak menjadi bagian daripada wilayah gencatan senjata. Walaupun secara politik Iran lebih diuntungkan. Kenapa? Karena wasitnya yaitu Pakistan mempunyai pandangan yang sama
Nah, artinya kalau itu dipahami secara lebih dalam, orang akan lebih memahami bahwa yang benar adalah pihak Iran, sementara yang salah adalah pihak Amerika dengan Israel. Buktinya apa? Wasitnya sudah menyatakan itu. Jadi pandangan Iran diuntungkan oleh sikap atau pernyataan daripada Pakistan sebagai mediator. Terlepas dari itu, saya ingin coba baca. Ini kalau kita coba objektif mendengarkan dari kedua belah pihak, maka mungkin beberapa sumber masalahnya bisa kita lihat dalam beberapa hal. Yang pertama, saya mendengar beberapa narasumber di Timur Tengah, sangat mungkin itu terjadi karena katakanlah akibat salah paham. Dan itu harus kita selalu pahami, mengingat memang ini multi budaya, multi bahasa. Jadi tim yang bekerja itu punya latar belakang itu. Kita harus buka kemungkinan itu. Ada salah paham terkait dengan poin-poin mengenai Libanon ataupun wilayah-wilayah konflik itu, sehingga terjadi kesimpulan ini. Dan Baik. yang kedua juga mungkin ada kesengajaan, terutama dengan maksud politik, ya, politik tertentu yang memang menginginkan ini tidak lanjut ke final gitu. Ini maunya gugur kalau perlu di semifinal dan kita kembali ke perang hancur-hancuran. Nah, Israel itu menurut saya secara analitik paling tidak dalam kesimpulan saya itu berpotensi untuk melakukan troublemaker atau menjadi troublemaker itu. Oke. Kenapa? Teori saya dari awal bahwa yang paling menginginkan bahkan makin ke sini terhadap terjadinya genjatan senjata. Baik. Bahkan masih ada waktu atau sudah habis? Karena Kita jeda sejenak, kita lanjutkan susah Baik. jeda Pak Hasibullah dan saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Eredivisie, Sparta Rotterdam